bisa menyelamatkan orang itu sendiri. Oleh karena itu, saudara bikin cara banyak dalam gereja Tuhan itu memang baik. Tapi apakah kita sanggup untuk melakukan semuanya? Sebab keselamatan tidak bisa dipaksa-paksakan. Keselamatan tidak bisa disiasati dengan cara-cara yang layak dan berkenan. Keselamatan adalah sebuah kesempatan bagi seseorang untuk menjadi percaya kepada Allah dan beriman kepadanya. Untuk menjadi orang yang menaruh harap dan tidak bimbang di dalam menjalani hidup ini. Sampai berjalan dari dunia menuju ke surga. Bukanlah hasil sebuah siasat. Banyak gereja buat banyak program, banyak gereja menciptakan banyak metode. Tak mungkin semua orang selamat. Karena memang Alkitab berkata banyak orang dipanggil, sedikit yang dipilih. Keselamatan bukanlah ketentuan seorang pendeta dan pemimpin gereja. Tapi keselamatan itu pilihan kita sendiri. Kalau mau selamat, percaya kepada Allah. Kalau mau selamat, percaya kepada firman Allah. Kalau tidak percaya kepada firman Allah, sudah tentu firman Allah tidak akan mengangkat. Kuasa firman ini tidak akan mengangkat kita masuk ke surga. Saudara-saudara, ke surga bukan seperti langgar kali Noelmina menuju kepada wilayah Kabupaten TTS. Ke surga kita perlu berpindah dan beralih dari dunia ini. Dan siapa yang bisa mengalihkan engkau ke surga? Hanya kuasa firman Allah. Sehingga kita boleh menyanyikan orang yang berkata, oleh percaya kita semua diterbangkan. Tanpa percaya, yang tidak percaya akan tinggal. Itu kesimpulannya singkat. Yang percaya diterbangkan, yang tidak percaya tinggal di dunia. Nah, saudara-saudara dan saya dengarkan firman Tuhan. Bangsa Israel setelah Yosua mensejarahkan semuanya ini, seakan-akan mereka menyatakan sesuatu yang luar biasa. Satu komitmen dan statement pada akhirnya bahwa mereka sekali Tuhan tetap Tuhan. Tetapi kita buktikan dalam Yosua, dalam Hakim-Hakim, pasal yang kedua sampai pasal yang ketiga, kita lihat bangsa Israel segera kembali berbalik dan menyembah dewa Asitoret. Mereka mulai menyembah para Baal dan menganut adat istiadat orang-orang Kanaan yang masih tersisa di tanah Kanaan. Mengapa saudara-saudara mereka gagal mengadakan pembersihan? Pasal yang pertama dari Hakim-Hakim pertama. Hakim-Hakim itu pasal yang pertama menyatakan bahwa Israel gagal mengadakan pembersihan dari segala kenajisan dan saudara kekafiran yang ada di tengah-tengah saudara tanah Kanaan. Dengan demikian mereka itu terpengaruh. Karena itu saudara-saudara, Yosua adalah seorang hamba Allah yang diurapi Tuhan. Yosua tahu tentang masa depan daripada bangsa Israel. Oh saudara-saudara, kalau seorang hamba Tuhan tidak tahu tentang masa depan daripada umat yang dipimpinnya, maka saya ragukan kemana dia pimpin umat itu. Apa yang dibicarakan kepada umat itu? Apakah hidup atau mati? Apakah berkat atau kutuk? Apakah itu saudara-saudara keuntungan atau kerugian? Apakah itu kegagalan atau keberhasilan? Kalau seorang hamba Tuhan bukanlah seorang visioner. Oleh karena itu saudara dan saya, kita dengarkan pernyataan Yosua. Yosua berkata kepada mereka dalam ayat yang ke saudara 19. Ini sangat menarik. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan? Sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Yosua tahu bahwa bangsa Israel tidak akan sanggup. Sebab semua perkataan itu hanya kebohongan. Mereka terperanjat dengan semua saudara peringatan dan sejarah daripada Yosua menyatakan kepada mereka sejak keluarnya mereka dari tanah Mesir. Mereka terperanjat karena pertolongan Tuhan pada waktunya, waktu yang lampau. Tetapi mereka tidak memikirkan tentang saat sekarang di mana mereka berada dan apa yang hendak mereka lakukan. Maka saya namakan pernyataan mereka adalah pernyataan bohong. Yosua tahu bahwa mereka tidak akan bisa beribadah kepada Allah. Sebab beribadah kepada Allah bukan hanya cukup menyanyi, bukan hanya cukup saudaraku sekalian berdoa, bukan hanya cukup seorang pengkhotbah yang saudara kliber datang dan berdiri dan berkhotbah. Bukanlah sebuah gereja yang harus dilengkapi dengan segala-galanya. Tetapi saudara-saudaraku sekalian, Allah kita adalah Allah yang kudus. Karena itu kekudusan akan menjadi standar dan saudaraku sekalian, daripada kehidupan
kehidupan orang-orang yang percaya dan beribadah kepada Allah. Karena itu saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, Allah memiliki sifat yang kudus, yang tidak bercampur bau. Karena Yesaya menubuatkan dalam Yesaya 59, hanya dosa yang memisahkan engkau dengan Allah. Untuk apa kita beribadah kepada Allah tanpa kehadiran Allah? Untuk apa kita menyanyi kalau kita tidak punya hubungan dengan Allah? Kemanakah puji-pujian itu? Masih ingatkah tentang kisah Kain dan Habel? Waktu mempersembahkan korban, saya mau nyatakan dengan singkat kepada saudara, Kain membangun ibadah atas akal-akalan. Sesuka dia pilih, dia mau ambil yang apa, karena dia menganggap remeh sebuah ibadah. Dengarkan baik-baik, dia menganggap remeh sebuah ibadah. Tiap minggu asal datang ibadah, tapi terima kasih kalau saudara datang ibadah. Tiap hari Senin datang ibadah, hari Selasa datang ibadah. Janganlah menganggap remeh beribadah. Beribadah kepada Allah artinya bertemu dengan Allah dan berbuat sesuatu kepada Allah. Artinya bertemu dengan Allah dan berkata sesuatu kepada Allah. Bukan hanya bertemu muka dengan muka. Sampai mencibitkan bibir karena seorang mengganti baju baru. Sampai mencibitkan bibir karena seorang tidak menukar baju. Bukan demikian. Tapi saudara beribadah di sana kita bertemu dengan Allah. Pernahkah Anda melihat tentang kemah suci yang dibangun itu? Ada tempat masuk, ada tempat saudaraku sekalian kudus dan ada tempat masuk di mana kita boleh bertemu. Sekarang ini tidak ada penyekat lagi antara kita dan tidak ada syarat lagi. Semua orang bisa beribadah kepada Allah dan boleh bertemu dengan Allah, berbicara kepada Allah dan boleh mendengarkan Allah berbicara. Sebab kamu adalah imamat yang kudus, bangsa yang merajani, umat pilihan Allah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib daripada Allah sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa menyatakan perbuatan ajaib dari Allah kalau kita tidak bertemu dengan Allah? Bagaimana kalau kita bisa memberitakan perbuatan ajaib dari Allah kalau kita tidak bersama Allah? Hanya bersama Allah saja kita bisa lakukan perkara-perkara yang besar. Sebab Anda tidak bisa, saudara, dengan kekuatanmu. Karena itu pujian kita pas seperti yang dinyatakan oleh kehendak Allah. Bukan dengan kekuatanmu ku dapat hidupi. Hanya dengan Tuhan, hanya bersama Tuhan. Karena itu membutuhkan Tuhan dan mengutamakan Tuhan dalam perjalanan hidup kita adalah hal yang sangat penting dan utama di dalam beribadah kepada Allah. Yosua bilang, apa sanggupkah kamu akan beribadah kepada Allah? Pujian mengatakan, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Hanya orang-orang yang suci hatinya. Mereka yang bisa naik ke atas gunung Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan di sana dan melakukan ibadah. Saudara-saudara dan saya, bukan persoalan kekurangan, bukan persoalan kebutuhan, bukan persoalan kesulitan. Ingatkah Anda tentang Yakub dalam perjalanannya, saudara, kepada Naran? Saudara-saudara, dia meninggalkan rumah dan kemah yang mewah. Dia datang tidur berlapikan rumput di padang. Dia beralaskan batu atas kepalanya. Kepalanya di atas batu. Kemudian dia bernaungkan ranting-ranting pohon, saudara, pada tengah malam. Tapi sana pintu sorga terbuka. Dan malaikat Tuhan turun melayani dia. Dan menyatakan rahasia-rahasia tentang panggilan Yakub dan keberkatan yang Tuhan sudah sediakan bagi dia. Karena itu saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, kekudusan adalah hal yang penting. Dan kekudusan ini saudara tidak bisa dikarang-karang. Anda bilang saya kudus, Anda tak mungkin saudara-saudara menjalani kekudusan ini. Tapi saya mau katakan kepada saudara dan saya, kekudusan ini hanya bisa terjadi waktu kita mendengarkan firman Allah dan menjadi percaya. Waktu kita menjadi firman Allah dan kita mendengarkan firman Allah dan kita melakukannya. Hal itu menjadi kekudusan bagi Tuhan. Saudara-saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak bisa menggambarkan kekudusan. Berpakaian baju putih seperti saya bukanlah itu lambang, itu sebuah kekudusan. Itu hanya satu lambang kekudusan saja. Maka Yesus pernah menantang ahli Taurat dan orang Farisi berkata bahwa saudara, hidup kamu seperti kuburan yang berlabu putih, tapi di dalamnya ada tulang-tulang yang berbau busuk di dalamnya. Kekudusan dikerjakan melalui hati kita, datang kepada kehidupan kita, sehingga kehidupan ini tidak dapat tercemarkan oleh segala kenajisan yang ada di dalam dunia ini. Nah, saudara-saudara dan saya, pada akhirnya saudara dengarkan firman Tuhan. Jangan pernah
pernah menganggap remeh. Lingkungan sekelilingmu, keadaan sekitarmu, keberadaan sahabat tanda tolakmu, jangan pernah menganggap remeh. Itu juga akan membawa saudaraku sekalian pengaruh dan dampak yang luar biasa pada kehidupan rohani saudara dan saya. Oleh karena itu dengarkan firman Tuhan. Dialah Allah yang kudus. Dialah Allah yang cemburu. Saudara-saudara dan saya, Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus, dan yang kedua, Dia adalah Allah yang cemburu. Saudara, Dia tidak akan biarkan saudara jalan saja ya. Nah, kadang-kala kalau kecemburuan itu saudara-saudaraku sekalian karena rasa cintanya kepada kita. Ya, Rasul Paulus berkata, aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu dengan satu oknum yang lain. Berarti kecemburuan itu adalah tumbuh dari rasa cinta kita kepada seseorang, rasa mengasihi seseorang. Allah itu sangat mengasihi kita dan mencintai kita. Dia selalu cemburu kepada saudara. Artinya tiap hari dia pandang saudara, dia lihat saudara, dia teliti saudara, dia mau tahu di mana engkau berada, apa yang engkau alami dalam dirimu, keadaan apa yang menimpa engkau. Dia mau tahu saudara. Saya sangat saudara-saudara mengucap syukur kepada Allah bahwa Allah sangat cemburu kepada gereja ini. Allah sangat cemburu kepada anak-anak Tuhan di tempat ini. Dia selalu memperhatikan dengan jelas hal-hal yang tersembunyi. Dia bisa singkapkan melalui kebenaran firman Allah. Apakah engkau bisa memperhatikan ini sebagai sebuah penghargaan Allah atas hidup saudara dan keselamatan yang dianugerahkan bagi kita? Barang siapa ku kasihi, ya ku tegur dan ku ajar. Karena itu, relakanlah dirimu dan bertobat. Saudara-saudara dan saya, dengarkan firman Tuhan. Hidup dalam ketulusan dan keikhlasan adalah sebuah bagian kehidupan orang yang siap dikuduskan oleh Tuhan dan firman. Oleh karena itu, kalau kita datang di hadapan hadirat Tuhan dengan penuh ketulusan, betul-betul bukan karena pertolongan yang kita alami sekarang, tetapi benar-benar saya mau menjadikan Allah sebagai Tuhan saudara-saudara, maka saudara dan saya akan lihat apa yang akan terjadi. Pertama, Tuhan karuniakan keamanan kepada saudara. Dan yang kedua, kesejahteraan kepada saudara. Seorang tolong baca di dalam Amsal 10. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-30. Amsal 10 ayat yang ke-30. Cepat-cepat. Amsal pasal 10 ayat yang ke-30. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya. Orang benar tidak akan terombang-ambing. Penyembahan berhala, keadaan, situasi, kondisi yang mempengaruhi, dia tidak akan terombang-ambing. Karena dia punya keyakinan kokoh yang disebut pengharapan kepada Allah dan bukan kepada manusia dan kepada siapa-siapa. Karena kebenaran ada di dalam hati. Dalam hatiku aku menyimpan kebenaran firman-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Tetapi orang fasik tidak akan mendiami. Tetapi orang fasik tiada mendiami negeri. Apa yang Allah anugerahkan kepada orang-orang tulus? Keamanan dan kesejahteraan. Allah anugerahkan dari bahasa Ibrani asli dalam ayat ini berkata, Allah akan mengurniakan orang tulus itu keamanan, kemudian kesejahteraan. Sejahtera, aman. Tapi kita tidak usah takut. Bupati kita menghimbau kita supaya kita harus waspada, siaga terhadap nyamuk, sampai ke diawasi, sampai ke WC kita dan kamar tidur kita. Kolong tempat tidur, pakaian tergantung harus diamankan karena itu sarang nyamuk. Dengar toh di RSKK Nadekonis. Dengar toh. Tetapi saya mau bilang kepada saudara dan saya, Tuhan yang memberi keamanan kepada saudara, kemudian kesejahteraan. Siapa hidup di dunia tidak mau sejahtera? Kalau orang Kristen tidak memikirkan tentang kesejahteraan adalah sebuah kekeliruan. Coba lihat saudara-saudara, semua kita butuh sejahtera. Nah, sejahtera itu Allah yang karuniakan kalau kita selalu ada di hadirat Allah dengan ketulusan hati.
ketulusan hati. Ya. Tidak asal-asalan aja. Oleh karena itu kadang-kala banyak anak Tuhan, bukankah ini terjadi kembali dalam gereja Tuhan? Pernyataan-pernyataan yang mengandung nilai kebohongan. Pastor Roy bilang apa pada bulan lalu? Setuju untuk tidak setuju. Itu kan bohong. Israel bilang tidak. Kami akan beribadah pada Tuhan. Dan pada terakhir mereka memberi komitmen. Pada hari ini kami akan mendengarkan firman Allah. Mendengarkan artinya mentaati firman Allah. Apa yang dikatakan oleh firman Allah. Kadang-kala hanya soal-soal kehidupan ini. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Kita boleh terjatuh kembali ke dalam keadaan dulu. Padahal kita begitu mengalami banyak mujizat-mujizat Allah yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Coba tolong baca Amsal 10 ayat yang ketiga. Tuhan tidak membiarkan orang benar itu menderita kelaparan. Jangan soal perutmu, engkau menjalankan hidupmu kepada kefasikan dan kelaliman. Engkau meninggalkan ikatan janjimu kepada Allah. Engkau melupakan akan semua komitmenmu kepada Tuhan. Tuhan, saya mau melayani engkau sampai akhir hidup saya. Tuhan, tadi masih nyanyi tuh. Sampai akhir ku menutup, belum tutup mata. Sebalik. Ku tetap setia. Menanti janjimu, janji belum datang, dia sepi. Lantas janji datang, jatuh di orang lain. Ya kan janji Tuhan sampai beribu-ribu keturunan. Tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Allah tidak akan membiarkan Anda menderita kelaparan. Artinya kelaparan, tapi tidak sampai menderita. Yesus sendiri berkata kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jangan gara-gara apa yang kau makan hari ini. Apa yang kau minum hari ini. Bikin kau berbalik daripada Tuhan. Itu adalah sebuah kekeliruan yang luar biasa. Itu adalah sebuah kebodohan yang hebat terjadi dalam hidup saya dan saudara. Dan apa yang akan Allah buat dalam hidupmu, dengar ayat yang ke-20. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik. Allah itu sebenarnya baik. Dia mau menyatakan kebaikannya kepada kita. Allah itu baik dan besar, saudara, kemurahan. Tetapi kalau kita berbalik, itulah kita membangkitkan kecemburuannya. Pada pernyataan Yosua yang kedua adalah yang cemburu. Allah kita adalah Allah yang cemburu. Ya. Orang bilang sama, keluarga ini memang cemburunya tinggi. Saya bilang, ya, cemburu itu karena cinta berlebihan. Bukan. Saudara-saudara dan saya, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita perhatikan baik-baik. Dia akan berbalik dan melakukan apa yang tidak baik bagimu. Padahal dahulu dia menjanjikan apa yang baik kepadamu. Tapi kenyataan terbalik. Sama seperti film dunia terbalik. Saudara-saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, mari kita perhatikan. Maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan apa yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Jadi bisa hari ini Tuhan melakukan yang baik kepada kita. Tahun kemarin Tuhan bisa melakukan yang baik kepada kita. Tapi oleh karena ketidaktaatan kita
kepada Allah sesuai pernyataan kita. Makanya saya bilang apa pernyataan kebohongan akan mewujudkan iman yang palsu. Mana bukti pernyataan mereka? Kami akan beribadah kepada Allah dan mulai hari ini perkataan firman Allah kami akan dengarkan. Yosua yang penuh dengan roh tak perlu diajari dan tak perlu dibohongi. Sebab roh Allah itu adalah pribadi Allah dan Allah Maha Tahu. Salah satu sifat dari Allah adalah Allah Maha Tahu. Anda pernah dengarkan Samuel mengatakan apa yang Saul perbuat? Samuel datang dan bilang kepada Saul, Saul, saya telah dengar tadi malam ada suara apa yang berteriak di telinga saya. Bukankah kambing domba telah berteriak di telinga saya? Artinya engkau sudah mempersembahkan kurban kepada Allah sebelum waktunya. Dalih boleh ada, dusta boleh ada. Banyak kali di dalam gereja Tuhan bukankah terdapat banyak orang yang berdalih hanya soal untuk mendapatkan apa-apa dari Tuhan? Hanya soal untuk mendapatkan kebaikan Tuhan. Bukankah banyak orang di dalam gereja Tuhan berdalih? Tuhan begini Tuhan, Tuhan begini Tuhan. Tapi dengarkan, Allah berbalik daripada Saul. Dan saudara-saudara semua berkata kepadanya, mewakili Allah. Sedianya Allah mengokohkan kerajaan ini di atasmu dan keturunanmu sampai selama-lamanya. Tetapi karena engkau tidak mendengarkan firman-Nya dan engkau berbalik daripada apa yang Dia kehendaki, maka pada hari ini juga takhta kerajaan ini akan diangkat, diambil dan diberikan kepada orang lain. Anda coba lihat Allah begitu mengasihi. Allah memandang hati kita. Sampai Allah semua bilang kepada saudara-saudaraku sekalian, para peserta ibadah pengurapan daripada seorang raja, jangan kamu pandang parasnya dan eloknya. Sebab manusia memandang paras dan elok daripada manusia, tetapi Allah melihat jauh sampai hati manusia. Bukan dia yang akan kurati. Eliab datang, Syama datang, Abinadab datang. 3 orang berderetan berbarisan 1 lewat 1. Semua orang pasti mengangkat kepala dan mata dan berkata, antara saudaraku sekalian Eliab. Kalau bukan Eliab, Abinadab. Kalau bukan Abinadab, Syama. Tetapi dari 8 orang saudara daripada anak Isai, bukanlah mereka yang diandalkan, tapi Daud seseorang yang masih ada di padang gurun. Saudara-saudara dan saya, Allah kita, Allah melihat hati yang tulus. Hati kita harus tulus kepada Allah, beribadah kepada Allah. Soal berkat Dia sediakan berkat, soal masa depan Dia tentukan masa depan. Allah tidak berdusta. Sebab Dia bilang, aku bukan punya rancangan kecelakaan padamu, tapi rancangan damai sejahtera. Percaya bahwa di hari esok ada damai sejahtera. Kalau hari ini kita merintih dan menangis, kalau hari ini kita tertunduk dan tak mampu mengangkat kepala, besok kita akan memandang Dia. Besok kita akan bersorak-sorai karena nama Tuhan. Oleh karena itu kita tidak pernah khawatir dan kecewa di dalam menghadapi hidup ini. Sebab kita tahu bahwa jangan sampai Allah berbalik, siapa yang bisa menasihati Allah. Tuhan Allah jangan, sebab Dia berjasa Tuhan. Tuhan Allah jangan, sebab Dia sudah tua Tuhan. Dari kecil sampai tua, Dia sudah setia ikut Tuhan. Tuhan jangan Tuhan. Jangan nasihati Tuhan. Tuhan tahu. Dan dengar firman Allah, jaga hidupmu baik-baik supaya jangan seperti Nabi Yeskiel bilang sama bangsa Yehuda dan Israel. Jangan sampai kau kedapatan pada jalan kefasikan. Maka orang yang fasik mati dalam kefasikannya, tidak ada pertolongan dan keselamatan di sana. Tidak ada tawar-menawar. Jangan mengambil gambaran ilustrasi doa Abraham kepada Lot. Memang Lot menderita di Sodom dan Gomora. Kau taat pada semua di Sodom dan Gomora. Lot menderita, tapi dia tidak sanggup dan berdaya karena istri tercinta dan kedua anak kasihnya. Dan pada akhirnya saudara-saudara, suara malaikat pun dan kehadirannya dicemoohkan oleh kedua menantunya. Oleh karena itu berhati-hati dan berjaga-jaga saudara-saudara. Pada zaman teokrasi Allah bekerja dan mengutus para malaikatnya. Di dalam kitab Hakim-Hakim Allah turunkan malaikat dari surga
dari Gilgal datang ke Bokim untuk bertemu dengan bangsa Israel. Yang tadi penggenapan pernyataan Yosua bahwa kamu tidak akan bisa beribadah kepada Allah sebab kamu diam di tengah-tengah bangsa yang akan mempengaruhi kamu dengan adat istiadat dan dengan kebudayaan ibadah mereka untuk kembali kepada dunia. Saudara-saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya setiap orang yang mengikut Tuhan yang ketulusan hati akan menentukan sikap yang positif. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali ya tetap Dia. Sebab tidak ada dalih pada orang percaya, tidak ada dalih pada orang beriman. Sekalipun dia tidak melihat namun dia percaya, sekalipun dia belum pernah menjumpainya namun dia yakin bahwa Allah yang menjanjikannya setia. Bahkan kalau Allah pun mengizinkan ujian-ujian dan cobaan iman yang datang kepadanya seperti Bapa iman kita Abraham memintakan Ishak untuk mengorbankannya dia dengan ketulusan untuk membawanya ke atas bukit Moria. Sebab dia punya keyakinan kalau Allah mengizinkan untuk membunuh Ishak, Allah sanggup membangkitkan dia dari antara orang mati. Sebab dia tidak hanya kenal Allah sebagai Tuhan, tetapi dia tahu Allah sebagai Allah yang berkuasa atas kehidupan dan kematian. Masakan dia tidak memegang janjinya bahwa anakmu yang tunggal Ishaklah yang akan diberkati oleh Allah sendiri. Karena dari dasar itulah Allah memperhitungkan Abraham sebagai suatu kebenaran. Dan oleh karenanya Allah melipat gandakan janji berkatnya dan kuasa kepadanya. Bahwa engkau diberkati untuk memberkati. Dan oleh keturunanmu segala bangsa akan mendapatkan keselamatan. Luar biasa Allah kita. Kalau kita hidup baik-baik dengan Tuhan, kalau kita hidup berkenan kepada Allah, apapun kata manusia, apapun sindiran sikap hidup manusia, apapun tantangan yang kita hadapi, Allah tetap menyediakan bonus bagi kita. Amin, saudara-saudara. Allah tetap menyediakan berkat janjinya bagi saya dan saudara. Sebab dia menjanjikan yang menjanjikannya setia. Oleh karena itu saudara dan saya dengarkan firman Tuhan. Jangan sampai Tuhan berbalik dan memusuhi engkau. Siapakah yang bisa melunakkan hati Tuhan? Saudara-saudara, keputusan Allah telah terjadi, terlaksana, maka tak ada orang bisa mencabutnya. Ingatkah tentang yang tadi saya bilang? Betapa pentingnya hubungan kita dengan Allah. Jangan kita membangun ibadah dengan akal-akalan. Seperti Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Roma, pada akhir zaman orang akan mendirikan kebenarannya sendiri dan membuatnya sebagai sebuah ibadah yang dipuji-puji manusia. Tapi saya mau bilang jadilah seperti Habel untuk mempersembahkan korban yang berkenan dan menyatakan suatu masa depan yang akan terjadi. Dan ibadah daripada Habel mengandung rema yang mulia, yaitu karya penyelamatan Allah bagi umat manusia. Saudara-saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, mari kita perhatikan baik-baik kebenaran firman Allah. Di dalam ayat yang ke-21, tetapi bangsa itu tetap berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Saudara-saudara, jangan pernah saudara berkata bahwa pemberitaan firman Allah yang keluar dari setiap hamba Tuhan adalah suatu siasat hanya untuk menarik kita, menundukkan kita, membelokkan dan membalikkan kita. Tidak. Firman Allah itu murni. Firman Allah itu benar. Dan kalau hari ini Allah berbicara sesuatu, maka saudara tuliskan. Sebab ada masa depan yang akan terjadi. Sebab firman dia ada nama. Saudara-saudara dan saya dengar firman Tuhan. Jangan sampai di hari ini kita kasih komitmen seperti bangsa Israel. Tapi besok kita berbalik seperti Israel juga. Kita mulai meninggalkan Tuhan. Dengan melupakan segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa ini. Dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara dengar, tidak, hanya kepada Tuhan kami akan beribadah. Oleh karena itu saudara dan saya dengar baik-baik. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Saudara-saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak hanya sekedar berkata kepada Tuhan sebagai sebuah jawaban atas suatu pertanyaan. Tetapi pada hari ini Tuhan mau meneliti hati dan kehidupan saudara. Agar kita memiliki ketulusan hati di dalam beribadah kepada Allah. Bukan karena sesuatu perkataan dan pernyataan yang memberi kepada engkau
engkau dorongan dan motivasi semangat untuk boleh menyatakan mau beribadah kepada Allah. Tapi Allah mau hari ini kita dengan ketulusan hati. Agar saya dan saudara boleh menyatakan pernyataan iman kepada Allah itu tidak menjadi saudara palsu. Kelihatan asli tapi palsu. Pada akhirnya tidak lagi seperti yang dia imani. Saya mau beribadah kepada Allah. Hanya soal perut, hanya soal hidup, hanya soal-soal penghidupan ini. Saudara-saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, perhatikan baik-baik. Ketulusan hatilah yang Tuhan minta. Dan kalau engkau beribadah dengan suatu ketulusan hati, maka perjalananmu akan panjang sampai menikmati Kanaan yang Tuhan sediakan dengan segala keberkatan. Kalau engkau beribadah dengan tulus dan ikhlas, maka saya percaya bahwa saudara akan selamat. Sebab engkau akan terima firman Allah dan memeliharanya dalam hidupmu, serta mempercayai dan meyakininya. Tetapi kalau engkau dan saya hanya karena pernyataan-pernyataan, engkau gampang mengakui, pada akhirnya engkau akan menyangkali dirimu sendiri. Makanya Yosua berkata, engkau menjadi saksi atas dirimu sendiri. Apa yang engkau mau bilang? Saudara-saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, ini telah terjadi dalam gereja-gereja Tuhan. Mengapa banyak anak Tuhan, banyak orang percaya, bahkan banyak